Berita malam ini kita bakal melanjutkan episode Selasa kemarin soal Patrick Kluivert yang akhirnya resmi out, dicopot. Jadi PSSI sudah mengumumkan kalau kontrak dengan pelatih asal Belanda itu nggak bakal dilanjutin. Pemecatan Kluivert dilakukan setelah PSSI mengevaluasi menyeluruh terhadap kinerja tim dan dinamika yang terjadi di lingkungan timnas pasca skuad Garuda gagal terbang ke Piala Dunia. Ya, kalau kita lihat sedikit sejarah pelatih timnas, meski bukan yang tersingkat, Kluivert termasuk 10 besar pelatih tersingkat timnas Indonesia. Patrick Kluivert tercatat cuma 281 hari melatih timnas. Sebenarnya durasi nggak jadi masalah. Mau cepat mau lama boleh aja, yang penting itu kan ukuran. Ya. Ukuran keberhasilan. Ukuran kesuksesan. Kalau ukuran keberhasilannya besar kan kita sebagai pecinta sepak bola pasti puas dengan kinerja pelatihnya. Gagalnya timnas lolos ke Piala Dunia jadi salah satu alasan terbesar Kluivert out. Timnas 2 kali kalah beruntun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia melawan Arab dan Irak. Jelas itu bikin masyarakat Indonesia emosi. 180 menit yang sangat berarti, istilah kata laga hidup mati, pelatihnya malah ngasal atur strategi. Karena kapan lagi timnas punya kesempatan sedekat itu sama Piala Dunia. Kesempatan timnas masuk Piala Dunia itu ibarat hubungan 2 hari lagi nikah. Tiba-tiba gagal cuma gara-gara salah pilih catering. Lo pesennya kambing guling. Cateringnya malah kasih menu kambing bantal. Sekalian bobok tuh. Dan kalau kita lihat catatan timnas saat dilatih Kluivert, laga tandang nggak pernah menang, produktivitas gol juga jarang, tapi sering kebobolan. Bahkan track recordnya juga nggak bagus-bagus amat. Mau melatih timnas, mau melatih klub, Kluivert lebih sering angkat koper daripada angkat trofi. Tapi nasi sudah jadi rengginang. Udah terlanjur nggak menang. Ya gini, kalau ahli tapi so ahli. Namanya Kluivert tapi nggak expert. Prestasinya seret. Dan abis dipecat, Kluivert bukannya ngomong langsung dan minta maaf, dia malah posting di media sosial. Dia cuma bilang meskipun kecewa karena gagal, dia tetap bangga dengan apa yang udah dibangun. Apa yang dibangun? Kincir angin. Udah datangnya dadakan, pulangnya nggak pamitan. Masih sosokan klaim udah membangun. Yang ada bangun emosi supporter. Memang bisa aja kroket oren. Sebenarnya pemecatan Kluivert ini sudah terprediksi, tapi keputusan PSSI masih menyisakan banyak misteri. PSSI cuma bilang pemutusan kerja sama berdasar hasil evaluasi menyeluruh, tapi nggak jelasin apa dinamika yang terjadi sebelum keputusan diambil. Terus siapa pelatih yang bakal gantiin? Terus soal kompensasi yang bakalan diterima Kluivert juga belum dijelasin. Ibarat lo diputusin gebetan, tapi alasan putusnya tuh nggak jelas. Misal nih lo lagi enak-enak ngopi, tiba-tiba gebetan lo nge-WA. Hari ini kita putus ya. Lo balas, emang kenapa putus? Gebetan lo balas lagi. Ya putus soalnya lo makan bubur pakai sedotan. Gak masuk akal. Kita bahas dulu soal kompensasi yang bikin penasaran. Jadi kontrak Kluivert dan tim kepelatihannya harusnya berlaku sampai Januari 2027 ya, sekitar 14 bulan lagi lah. Terus gaji Kluivert sebulan kira-kira 1,3 miliar sampai 1,5 miliar rupiah. Sebulan miliaran gajinya. Gaji penonton juga miliaran. Tapi nunggu reinkarnasi 7 kali dulu. Baru kumpul tuh duitnya. Balik lagi, jadi kalau di total sisa gaji yang harus dibayarkan sebagai kompensasi sekitar 18,2 miliar sampai 21 miliar rupiah. Itu baru Kluivert sendiri. Belum lagi ada Alex Pastoor, Dani Lanzat, terus ada pelatih timnas U23 Gerard Vandenberg dan pelatih timnas U20 Frank van Kempen. Nah, kalau mereka dipecat berarti PSSI harus ganti pesangon 55 miliar sampai 80 miliar buat 14 orang di tim Kluivert. Tapi PSSI bilang kalau pemutusan kontrak dilakukan secara mutual agreement atau kesepakatan bersama.
Artinya penghentian kerja ini datang dari kedua belah pihak. Tapi nggak tahu juga apa kesepakatan itu bakal bikin PSSI bayar lebih ringan. Atau jangan-jangan Kluivert dapat bagian lebih banyak. Terkait kejelasan soal itu yang bisa jawab tentu saja Ketum PSSI Erick Thohir. Tapi sampai sekarang Erick Thohir belum mau bicara banyak soal Kluivert out. Ya udah nanti kita tunggu aja keterangan dari Menpora ya. Tapi Menporanya bilang tanya ke PSSI. Nanti PSSI-nya bilang tanya Menpora. Nanti Menporanya bilang tahu. Nanti PSSI bilang tahan. Gitu aja terus sampai Messi isi token listrik. Bayangin Messi isi token tengah malam. Jadi Ketum PSSI bicara soal pemutusan kontrak Kluivert cuma lewat medsos dan bilang mengapresiasi kontribusi Kluivert and the gang. Nggak Patrick, nggak Erick, sama-sama susah ngomong. Kalau kata bocah sekarang, keyboard warrior. Dipecatnya Kluivert ini dinilai jadi langkah yang tepat. Pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo bilang pemecatan Kluivert adalah langkah paling tepat di tengah tekanan besar dari publik sepak bola Indonesia. Tekanan gak cuma soal Kluivert dan kawan-kawan tapi juga mengarah ke federasi. Kalau Kluivert dinilai gagal memenuhi target yang ditetapkan PSSI. Kalau federasi dikritik karena dianggap gak cermat menentukan pelatih yang tepat. Saat ini PSSI didesak buat cepet-cepet cari pelatih baru buat gantiin Kluivert. Gak cuma masyarakat yang minta, bahkan juga datang dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Permintaan dari istana jadi sinyal kalau pemerintah mau transisi ke pelatihan berjalan cepat biar progres timnas gak terhambat. Kayak orang habis putus langsung cari pasangan baru biar move on. Ikan asin, ikan salmon. Udah asing kok gagal move on. Kini sejumlah nama pelatih yang dinilai pas buat latih timnas lagi jadi omongan netizen. Mulai dari mantan asisten Kluivert Alex Pastoor, mantan pemain timnas Belanda Giovanni van Bronckhorst, terus ada nama pelatih timnas U23 Indra Syafri, lalu mantan pelatih Uzbekistan Timur Kapadze, hingga mantan pelatih timnas Irak Jesus Casas, bahkan nama coach Sintayong juga disebut-sebut. Ya usul nama boleh-boleh aja asal track recordnya beneran bagus. Beneran profesional. Jangan cuma modal kenal. Ya semoga nggak ada lagi kendala bahasa di ruang ganti. Satu pakai bahasa kalbu, satu lagi pakai bahasa buaya. Tahu nggak bahasa buaya? Pagi cantik. Aku chat kamu ada yang marah nggak? Minyak apa yang bikin mabok? Menyaksikan senyumanmu tiap hari. Tuh bahasa buaya. Gak cuma netizen, usulan nama juga muncul dari pengamat sepak bola, salah satunya Anton Sanjoyo atau Bung Joy, yang menilai pelatih asal Belanda masih punya peluang besar melatih timnas Indonesia. Bung Joy menyebut beberapa nama mulai dari Alex Pastoor karena alasan kompetensi dan sudah kenal sama pemain timnas. Lalu ada Erik ten Hag, mantan pelatih Manchester United. Wah udah bawa MU nih. Tapi kalau ten Hag sih masih oke lah ya. Ya kalau dibandingin dari beberapa pelatih yang udah gantiin Sir Alex Ferguson, presentasi kemenangan ten Hag pas latih MU terbaik kedua setelah Jose Mourinho. Ya asal kiper timnas gak diganti sama Onana aja. Tapi yang harus diperhatikan buat pelatih baru bukan cuma soal bahasa aja, tapi soal budaya sepak bola Indonesia, karakter pemain dan tekanan supporter yang berpotensi jadi tantangan besar. Apalagi kalau pelatihnya yang belum punya pengalaman melatih di Asia. Ya ibarat mau ngajak jadian gebetan, jangan cuma bisa kasih tebak-tebakan. Tebak-tebakan ya. Kamu tahu nggak hewan apa yang bisa bikin asma? Cicak napas. Gajah apa yang baik? Apa tuh? Gajahat. Sate apa yang banyak keretanya? Sate siun. Lanjut lagi. Tebak-tebakan lagi gimana? Bosan juga ya. Kita lanjut beritanya. Jadi keputusan memecat Kluivert harus jadi bagian dari evaluasi besar-besaran terhadap arah pengembangan sepak bola Indonesia. Lolos ke Piala Dunia emang gak gampang. Prosesnya panjang, harus konsisten. Lolos ke Piala Dunia bukan sulap.
Nggak cukup cuma ngumpulin pemain naturalisasi atau cuma ganti pelatih. Tapi juga harus memperbaiki kompetisi liga dalam negeri. Ingat, timnas yang handal itu lahir dari kompetisi yang baik dan profesional. Tapi kalau liganya abal-abal, timnasnya juga bakal gagal. Ya, kita perlu belajar dari Jepang yang berinvestasi di pembinaan usia muda selama puluhan tahun. Yang membangun liga domestik yang sehat dan membiasakan pemainnya dengan kompetisi ketat dan profesional. Kegagalan berlaga di Piala Dunia yang diikuti pemecatan pelatih jangan sampai mematikan mimpi besar tampil di ajang global. Justru ini harusnya jadi refleksi bahwa program jangka pendek belum cukup untuk menuju pentas dunia. Keinginan Presiden Prabowo agar atlet-atlet hebat yang kompetitif di level dunia lahir dari rahim pembinaan olahraga di negeri ini adalah tujuan yang harus jadi acuan semua pemangku kepentingan. Nah, ini tugas berat Pak Menpora buat wujudkan cita-cita Presiden. Gimana Pak Menpora, siap cetak atlet profesional? Wah, dilempar lagi disuruh tanya ketum PSSI. Kata ketum PSSI tanya Menpora lagi. Kata Menpora, PSSI bilang antusiasme masyarakat, bakat muda dan semangat nasionalisme kuat adalah modal awal luar biasa untuk meraih mimpi ke Piala Dunia. Namun semua itu tidak cukup kalau tidak ada sistem yang mendukung dan pembinaan yang konsisten. Bangsa ini harus mulai melihat sepak bola sebagai proyek jangka panjang, bukan soal menang hari ini atau besok, tapi komitmen federasinya jangan cuma omon-omon. Jika mencetak timnas terus-terusan terjebak dalam pola pikir instan, maka jangan heran kalau skuad Garuda masih terjebak dengan kutukan kegagalan.